Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Menelusuri Sejarah, tempat di mana kita menguak kisah-kisah lama yang tersimpan dalam ingatan leluhur. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyingkap sebuah legenda penuh cinta, murka, dan kutukan kisah tentang pohon jati keramat, peninggalan Sunan Muria, yang hingga kini berdiri kokoh, menyimpan jejak cinta tragis Dewi Nawangsi dan Raden Bagus Rinengku. Sebuah cerita yang bukan hanya mewarnai masa lalu, tetapi juga meninggalkan pesan abadi bagi kehidupan kita hari ini. Di lereng Gunung Muria yang berhawa sejuk, hiduplah seorang putri yang namanya harum hingga jauh ke pelosok negeri. Ia adalah Dewi Nawangsi, putri Sunan Muria, seorang wali yang disegani bukan hanya karena ilmunya, melainkan juga kebijaksanaannya dalam menuntun umat. Sejak kecil, Nawangsi telah memancarkan pesona yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Wajahnya lembut bagaikan rembulan purnama yang menyingkap gelap malam. Tatapannya teduh dan menenangkan hati siapa saja yang berjumpa dengannya. Senyumnya membawa sejuk di dada, sementara tutur katanya halus penuh sopan santun. Namun kecantikan Nawangsi bukan sekadar hiasan rupa, ia juga mewarisi budi pekerti luhur dari ayahandanya. Ia tumbuh dengan ilmu agama yang kokoh, hati yang sabar, dan kelembutan sikap yang membuat siapapun merasa dihargai. Nggak heran bila banyak bangsawan, adipati, hingga para santri dari berbagai daerah datang, hanya untuk sekilas menatap wajahnya, dan memohon kesempatan mendekat. Kabar tentang keelokan Nawangsi pun menyebar cepat. Banyak pemuda terpelajar yang datang dengan niat baik, berharap bisa melamar sang putri. Namun, Sunan Muria tak pernah terburu-buru dalam mengambil keputusan. Beliau paham, kecantikan dan kedudukan bukanlah ukuran sejati dalam memilih pendamping hidup bagi putrinya. Dalam hati kecilnya, Sunan Muria menyadari bahwa masa depan Nawangsi tidak boleh hanya ditentukan oleh cinta semata. Ia harus memilih calon yang bukan hanya gagah dan terpandang, melainkan juga mampu menjaga iman, akhlak, dan tanggung jawab besar sebagai suami seorang putri wali. Karena itulah, meski banyak pinangan datang silih berganti, Sunan Muria menolak dengan halus. Ia lebih memilih menunggu takdir yang benar-benar membawa keberkahan. Dan di balik kehati-hatian itu, tersimpan pula rasa sayang seorang ayah yang begitu dalam pada putrinya. Disinilah awal mula kisah besar itu, terajut kisah yang kelak membawa nama Dewi Nawangsi, tidak hanya dikenal sebagai putri Sunan Muria, melainkan juga sebagai sosok yang meninggalkan legenda abadi, pohon jati keramat. Takdir akhirnya mempertemukan Dewi Nawangsi dengan seorang pemuda bernama Raden Bagus Rinengku, keturunan bangsawan dari tanah Mataram. Rinengku dikenal sebagai pemuda tampan, berani, dan berwawasan luas. Ia memiliki darah ksatria, namun hatinya lembut dan penuh hormat pada orang tua maupun guru. Pertemuan pertama terjadi ketika Rinengku datang ke Muria untuk berguru pada Sunan Muria. Niatnya murni mencari ilmu agama, tetapi siapa sangka, di sanalah matanya tertumbuk pada sosok Nawangsi. Sekilas pandang saja sudah cukup membuat hatinya bergetar. Ada sesuatu pada diri putri itu, bukan hanya wajah rupawan, tetapi juga pancaran kesucian jiwa yang membuat Rinengku merasa terpikat. Nawangsi sendiri, meski terbiasa dipuja banyak pemuda, merasakan getar yang berbeda ketika berbicara dengan Rinengku. Sikap hormat dan tutur kata yang penuh kelembutan membuatnya merasa dihargai bukan sebagai seorang putri, melainkan sebagai seorang perempuan. Dari perbincangan sederhana tumbuhlah rasa kagum, dan dari rasa kagum itu perlahan menjelma
menjadi benih cinta yang tak dapat mereka sembunyikan. Namun, cinta itu bersemi dalam diam. Mereka menyadari betul, jalan di depan tidaklah mudah. Sebab, restu Sunan Muria bukan sesuatu yang bisa didapat dengan mudah. Walau demikian, bagi keduanya, pertemuan itu adalah awal dari sebuah kisah besar, kisah yang akan menguji cinta, kesetiaan, dan takdir mereka. Hubungan yang tumbuh antara Dewi Nawangsi dan Raden Bagus Rinengku perlahan tak lagi bisa disembunyikan. Bisikan tentang kedekatan mereka mulai sampai ke telinga Sunan Muria. Sebagai seorang ayah sekaligus wali yang arif, Sunan Muria tidak serta-merta menegur, melainkan merenung dalam doa panjang, memohon petunjuk kepada Allah tentang masa depan putrinya. Namun semakin lama, hatinya semakin resah. Bukan semata karena Renengku berasal dari kalangan bangsawan Mataram, status yang berbeda dengan tradisi keluarga Muria, melainkan karena firasat batin yang kuat. Sunan Muria melihat dalam cahaya ruhani bahwa hubungan ini akan berujung pada kesedihan dan membawa dampak buruk, bukan hanya bagi putrinya, tetapi juga bagi masyarakat yang berada dalam naungannya. Dengan tegas namun penuh kasih, Sunan Muria memanggil Nawangsih. Dalam ruang yang sunyi, beliau menyampaikan larangan keras. Ia tidak merestui hubungan dengan Rinengku. Kata-katanya tegas, suaranya berat, namun matanya menyiratkan cinta seorang ayah yang ingin melindungi buah hatinya. Bagi Nawangsih, keputusan itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Hatinya seakan terbelah dua. Di satu sisi, ia terikat pada kewajiban berbakti kepada ayahnya yang mulia. Namun di sisi lain, cintanya kepada Rinengku telah berakar begitu dalam, tak mudah dicabut begitu saja. Hari-hari pun menjadi dilema bagi Nawangsih. Setiap kali ia menatap wajah ayahnya, hatinya bergetar oleh rasa hormat. Tetapi setiap kali teringat Rinengku, jiwanya diliputi kerinduan yang membakar. Ia berada di persimpangan, terombang-ambing antara cinta dan bakti, antara hasrat hati dan restu orang tua. Larangan itu menjadi titik awal dari ujian besar. Sebab cinta yang terhalang restu akan selalu menuntun pada pilihan-pilihan yang penuh air mata. Raden Bagus Rinengku bukanlah pemuda yang mudah menyerah. Setelah mengetahui bahwa Sunan Muria menolak hubungannya dengan Dewi Nawangsih, ia tidak lantas berbalik arah. Dengan penuh keberanian, Rinengku mendatangi kediaman sang wali. Ia bersujud, mencium tanah di hadapan Sunan Muria, dan berkata dengan suara bergetar, "Kei, izinkan hamba menyampaikan isi hati. Cinta hamba kepada Dewi Nawangsih bukanlah nafsu semata. Ia lahir dari ketulusan jiwa, dari niat untuk menjaga dan mendampingi putri panjenengan seumur hidup. Hamba rela meninggalkan segala kemegahan Mataram bila itu menjadi penghalang." Namun, kata-kata itu tidak mampu menggoyahkan hati Sunan Muria. Dengan sorot mata tajam, beliau menjawab, "Nak Rinengku, bukan dirimu yang salah. Tetapi firasat ini terlalu kuat. Aku melihat bayangan suram di balik hubunganmu dengan Nawangsih. Jalan ini tidak akan membawa kebahagiaan, melainkan nestapa. Aku tak ingin putriku menangis di sepanjang hidupnya." Penolakan itu bukan sekali terjadi. Rinengku berkali-kali mencoba membawa bukti ketulusan, menunjukkan kesungguhan. Namun setiap langkahnya selalu berakhir pada tembok yang tak tergoyahkan. Sunan Muria tetap teguh, seakan tembok kokoh yang menolak setiap pukulan badai. Sementara itu, Nawangsih semakin murung. Hari-harinya dipenuhi doa dan tangisan
yang ia sembunyikan di balik tabir kamar. Wajah yang dulu ceria kini meredup seperti bunga layu. Ia tak kuasa meninggalkan Rinengku, tetapi ia juga tak sanggup membangkang perintah ayahandanya. Di malam-malam sunyi, Nawangsi sering menatap langit, berbisik lirih, "Ya Allah, mengapa cinta ini kau tanamkan, bila akhirnya tak kau izinkan tumbuh?" Hatinya diliputi duka, namun cintanya pada Rinengku tetap membara, bagai api kecil yang tak pernah padam meski disiram hujan. Cinta mereka menjadi cinta yang ditentang, cinta yang berjalan di antara restu dan kutukan, cinta yang perlahan-lahan menjelma menjadi legenda abadi. Di tengah larangan dan penolakan, cinta Dewi Nawangsi dan Raden Bagus Rinengku tetap bersemi meski tersembunyi. Malam itu, ketika bulan purnama menggantung di langit, mereka bertemu secara diam-diam di sebuah hutan kecil tak jauh dari lereng Gunung Muria. Di sana berdiri sebuah pohon jati tua, menjulang gagah seakan menjadi saksi bisu rahasia dunia. Dalam temaram cahaya bulan, Rinengku menggenggam tangan Nawangsi dengan penuh keteguhan. Matanya menatap dalam, suaranya lirih, namun bergetar oleh kesungguhan. "Nawangsi, meski dunia menentang, meski ayahmu menolak, aku takkan pernah melepaskanmu. Bila takdir tak mempertemukan kita di dunia, biarlah cinta ini tetap hidup hingga akhirat kelak." Nawangsi menitikkan air mata, ia tahu jalan mereka penuh duri, namun cinta yang telah tumbuh begitu dalam tak lagi bisa dicabut. Dengan suara bergetar, ia membalas, "Rinengku, aku hanya seorang putri yang terikat bakti kepada ayahku. Tetapi hatiku adalah milikmu. Di bawah pohon jati ini, aku bersumpah, cintaku tak akan luntur, sekalipun tubuhku terkubur tanah." Mereka lalu mengangkat tangan ke langit, memohon pada Sang Pencipta, agar cinta mereka diberi kekuatan. Pohon jati tua itu menjadi saksi sumpah setia yang mereka ikrarkan, sumpah yang kelak akan menjelma menjadi legenda, hidup dari mulut ke mulut sepanjang masa. Angin malam berhembus lembut, dedaunan jati bergemerisik seakan ikut mengamini janji itu. Namun jauh di relung hati mereka, tersimpan rasa takut bahwa sumpah ini mungkin akan membawa konsekuensi besar, sebab menentang restu seorang wali bukanlah hal yang ringan. Sejak malam itu, pohon jati tersebut tak lagi sekadar pohon. Ia menjadi lambang cinta, saksi janji yang abadi, tempat di mana dua jiwa menyatukan harapan meski dunia menolak, dan kelak, pohon itulah yang akan dikenal sebagai pohon jati keramat. Sumpah setia yang diikrarkan di bawah pohon jati ternyata tidak dapat lama tersembunyi. Kabar pertemuan rahasia itu akhirnya sampai juga ke telinga Sunan Muria. Beliau yang selama ini menahan sabar, kini diliputi murka yang tak terbendung. Bagi seorang wali, cinta yang melawan restu bukan sekadar pembangkangan, melainkan pertanda bahwa hawa nafsu telah menguasai hati. Malam itu, ketika Rinengku kembali mendekati kediaman Nawangsi, Sunan Muria menghadangnya. Sorot mata sang wali bagai petir yang menyambar, penuh wibawa sekaligus amarah. Dengan suara lantang, beliau berkata, "Rinengku, bukankah telah berulang kali kukatakan, cintamu membawa malapetaka, namun engkau tetap berani melanggar. Dan engkau, Nawangsi, putriku, mengapa berani menodai bakti kepada ayahmu demi seorang pemuda?" Nawangsi tersungkur menangis, sementara Rinengku berdiri tegak dengan dada berdegup kencang. Ia mencoba menangkis dengan suaranya yang tegas, "Kai, cinta kami bukanlah dosa, kami hanya ingin bersatu dengan jalan yang halal. Apakah salah bila hamba mencintai dengan tulus?"
Namun amarah Sunan Muria kian membara. Beliau menengadah ke langit, mengangkat kedua tangan, dan melantunkan doa penuh getaran. Ya Allah, bila cinta mereka lebih kuat daripada bakti dan restu orang tua, maka biarlah Engkau sendiri yang memberi pengajaran. Jadikanlah pohon jati saksi sumpah mereka sebagai penjara cinta yang abadi. Sekejap langit bergemuruh, angin kencang menderu, dedaunan jati berguncang dahsyat. Nawangsi menjerit histeris, Rinengku merengkuhnya erat, namun tiba-tiba cahaya kilat menyambar pohon jati itu. Akar-akarnya menggeliat seakan hidup, dan dalam sekejap, tubuh Rinengku dan Nawangsi terseret masuk ke dalam pelukan pohon yang retak terbuka. Tangisan mereka terdengar terakhir kali sebelum batang jati kembali menutup rapat, membatun. Sejak saat itu, pohon jati tersebut dipercaya sebagai jelmaan sumpah cinta yang dikutuk. Orang-orang menyebutnya pohon jati keramat, saksi bisu cinta yang menantang restu, cinta yang berakhir dalam murka seorang ayah sekaligus wali. Sejak peristiwa murka Sunan Muria yang menelan tubuh Dewi Nawangsi dan Raden Bagus Rinengku, pohon jati itu tak lagi dipandang sebagai pohon biasa. Orang-orang yang melintas di sekitarnya merasakan hawa yang berbeda. Udara menjadi sejuk sekaligus berat, dan setiap desir angin yang melewati ranting pohon seakan menyimpan bisikan rahasia. Warga desa mulai berbisik bahwa pohon jati tersebut menyimpan roh dari dua insan yang cintanya dikutuk, namun sekaligus dimuliakan karena kesetiaan mereka. Mereka percaya, meski raganya telah lenyap di telan batang jati, jiwa Nawangsi dan Rinengku tetap hidup di dalamnya, saling berpelukan dalam keabadian. Seiring berjalannya waktu, pohon itu menjadi tempat persinggahan. Para pasiarah dari berbagai daerah datang untuk sekadar menundukkan kepala, memanjatkan doa, atau sekadar menabur bunga di bawah batangnya. Ada yang percaya bahwa pohon itu membawa keberkahan. Usaha menjadi lancar, rumah tangga menjadi tenteram, bahkan beberapa pasangan muda berdoa di sana agar cinta mereka langgeng. Namun, bersama berkah itu terselip pula peringatan. Masyarakat meyakini bahwa siapa saja yang berani berbuat lancang di dekat pohon jati, mengotori, menebang ranting, atau mengolok-olok legenda, di baliknya akan mendapat balasan yang mengerikan. Banyak kisah beredar tentang orang-orang yang tidak menghormati tempat itu, lalu jatuh sakit, atau mendapat musibah. Pohon jati keramat akhirnya menjadi pusaka leluhur, bukan hanya sebagai warisan alam, tetapi juga sebagai pengingat moral. Bahwa cinta sejati memang agung, namun restu orang tua adalah cahaya yang tidak boleh dipadamkan. Pohon itu berdiri kokoh hingga kini, menjadi penanda kisah tragis yang telah melebur antara cinta, kutukan, dan takdir. Dan setiap kali angin berhembus melewati batangnya, masyarakat sekitar percaya bahwa itu adalah bisikan lirih Nawangsi dan Rinengku, dua jiwa yang tetap setia menjaga sumpah mereka untuk selamanya. Legenda pohon jati keramat bukan sekadar kisah cinta yang berakhir tragis. Ia adalah cermin kehidupan, sebuah warisan tutur yang mengajarkan kita tentang keseimbangan antara cinta, bakti, dan takdir. Dari Nawangsi dan Rinengku kita belajar bahwa cinta sejati memang agung, namun restu orang tua adalah kunci menuju keberkahan. Sunan Muria dengan kebijaksanaan sekaligus ketegasannya menunjukkan bahwa cinta yang berjalan tanpa izin dan dua orang tua bisa membawa malapetaka. Namun di sisi lain, kisah ini juga mengajarkan betapa kuatnya daya cinta, hingga mampu mengikat dua jiwa dalam sumpah yang abadi, meski harus terperangkap dalam pelukan pohon jati.
Bagi generasi sekarang, legenda ini menjadi pengingat bahwa setiap keputusan besar dalam hidup, terutama dalam hal cinta dan pernikahan, tidak boleh hanya dituntun oleh perasaan semata. Restu keluarga, doa orang tua, dan ridha Tuhan adalah fondasi yang menjadikan cinta tidak hanya indah, tetapi juga berkah. Pohon jati keramat berdiri bukan hanya sebagai pusaka leluhur, melainkan sebagai tanda bahwa sejarah tidak boleh dilupakan. Ia mengajarkan kita untuk menghormati cinta, sekaligus menjaga keseimbangan dengan bakti kepada orang tua dan ketaatan kepada Tuhan. Dan ketika angin berhembus melewati batangnya, kita seakan diingatkan bahwa cinta tanpa restu adalah api yang bisa membakar. Namun cinta yang diridai adalah cahaya yang menuntun pada jalan kebahagiaan sejati. Dengan begitu, kisah legenda pohon jati keramat bukan hanya dongeng masa lalu, melainkan pesan abadi yang akan terus hidup, membimbing setiap hati yang mencari makna cinta sejati. Demikianlah kisah legenda pohon jati keramat, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita arti cinta, bakti, dan ridha Tuhan. Dari kisah tragis Dewi Nawangsi dan Raden Bagus Rinangku, kita belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang restu dan keberkahan. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa setiap langkah besar dalam hidup harus diiringi doa dan keridhaan orang tua, agar tidak berubah menjadi penyesalan. Teruslah mencintai dengan tulus, menghormati dengan sepenuh hati, dan menapaki jalan hidup dengan bijaksana. Saya dari channel Menelusuri Sejarah, mengajak Anda untuk terus mengikuti kisah-kisah penuh hikmah dari jejak masa lalu. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus menelusuri sejarah dan memetik pelajaran berharga darinya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.